Gue jawab secara global makro dulu ya. Jadi itu pertanyaan yang sangat bagus. Apakah sekarang itu kenapa ke seperti 2019 ya? Ya jawabannya karena marketnya kita lihat seperti itu sekarang berubah, kondisinya berubah. Nah tapi kita lihat ya, tadi pertanyaan itu bagus banget. Apakah stay di big caps atau ke lower caps? Nah kita bisa lihat pertama dari data dulu Ethereum kita lihat. Ada yang tahu kan gas-nya berapa? HCS sekarang? Belum bisa jawab. Pelaku pasar nih kata kalian. Gasnya Ethereum nggak bisa jawab gimana? Pelaku pasar nggak bisa jawab gasnya. Itu hasil keluar kepala kalian. 081 sekarang. Itu pre-COVID loh. By the way itu kecil banget. Gue ini kecil banget. Dengan seperti itu, ada gunanya nggak misalnya orang bikin layer 2 sekarang? Ya, nggak ada. Ethereum yang murah kenapa nggak kayak Ethereum? Ngapain kayak layer 2? Tapi kan ini kondisi pasar gitu. Tadinya nggak semurah ini kan guys. Itu tesis sederhana gue yang tuh mati buat saya. Karena sekarang murah banget. Ya lu pakai Ethereum aja. Saya. Lu ke Uniswap pakai Ethereum aja. Murah. Next ya. Rusia. Kan banyak bilang kemarin tuh berita positif. Menurut gue itu berita yang sangat negatif. Kita analisa itu berita yang sangat negatif. Rusia accept Bitcoin as cross-border payment dan dia lagi, kalian bisa cari Rusia lebih banyak bikin exchange crypto sekarang. Karena mereka kenapa oligarkinya pada kena sanctions di luar. Ini luar biasa dangerous karena kalau sampai Kamala Harris yang menang ini bakal dicegah. Dan kripto mungkin kita akan melihat tidak naik ya 2025 kalau sampai Kamala Harris menang. Karena Rusia ini. Jadi market itu kan setiap kali ada informasi baru, situasi berubah dan kita harus adaptasi. Jadi yang sekarang kita adaptasi secara makro itu dari dua tadi. Satu Ethereum jadi sangat murah, dua itu Rusia. Nah, Rusia ini bahayanya apa? Kripto akan dijegal sama semua dunia yang berkoalisi sama Amerika. Karena mereka nggak akan terjadi. Oh, orang gua keluarin lu dari banking system kita, kenapa lu malah mau pakai kripto? Dan itu kan terbukti sebenarnya use case kripto kan. Setelah karena sanctions, oligarkinya di Rusia yang sekarang main-main di Dubai, di Thailand, di Phuket, di Bali, itu mereka semua pakai apa? Kripto. Nah itu yang akan dijegal luar biasa. Dan kita lihat, oke, koin-koin kecil. Naratifnya itu apa sih? Kalau kita lihat ya, orang bilang, oh banyak turun. Memang semuanya turun. Uniswap turun berapa? 78% lebih. Lido, staking Ethereum terbesar, turun berapa? 88% lebih betul. Semuanya turun. Kenapa? Karena satu, mereka kebanyakan contoh, Eigenlayer juga 31 miliar gagal total kan. Airdropnya nggak jadi dibagi. Kenapa? Karena secara project itu mereka kebanyakan fokus untuk bikin token dan nggak terlalu ngurusin user sekarang di crypto. Ya, kita lihat barang-barang misalnya kayak DEX yang listing baru tuh hancur semua. Karena mereka fokusnya jualan koin. Mereka nggak fokus sama real user ya. Karena kalau kita, kenapa itu terjadi? Karena secara luas ya, AI kita emang jalan. Nggak kemana-mana. Yang jalan apa? AI di mana? Saham. Kripto tuh nggak seseksi 2021 narasi. Store of value-nya yes. Tapi narasi teknologi as a whole enggak. Jadi secara makro orang lebih ke, ngapain gue beli itu? Kenapa gue nggak beli saham-saham yang small cap di AI? Yang perusahaannya jelas, yang real. Sedangkan ini developer baru kemarin sore mau ngambilin duit gue di coin di Web3. Jadi itu perspektif ya, sebagai kayak fund manager global. Mereka tuh ngeliat, why would I invest di kripto kecil sekarang? Kalau kalian lihat ETF dari Ethereum sama Bitcoin dan itu berapa banding berapa? 1:9. Bitcoin total 1,5 miliar. ETH itu 173 ya? 173 miliar. Fidelity punya Bitcoinnya 360-an juta. Ya, ETH itu cuma 170, semua digabung jadi satu. Setengah dari Fidelity punya. Itu kan udah kelihatan narasinya. Apakah semua orang bakal ada ETF? Nggak mungkin. ETH nggak laku, ETF-nya. ETF ETH itu nggak laku. Hari ini di 22,1%. ETF-nya nggak laku. Ya. Jadi, apakah gua akan fokus di small cap? Menurut gua, for di 2025, gua akan tetap lebih, gua setuju dengan gaya heavy barbell 70-30 tuh menurut gua very nice combo. Jadi kalau lu pelajarin, kalau di quant kan ada beberapa strategi, salah satu ada namanya risk parity. Lalu itu kan volatilitasnya per aset berapa? Itu actually very good. Pembagian aset. Gua kalau dulu mungkin gua rebalance sebalik gitu misalnya. Terus gua sebar. Dan gua setuju tadi, kalau mau cari tuh cari kayak paling baru gitu. Karena sekarang ini gayanya mereka tuh cuma ngambilin dua orang terus kabur gitu. Developer yang layer semua.
Jadi cari aja orang-orang kayak begitu, karena listing di semua cek besar itu kebanyakan turun semua sekarang. Orang udah mulai bosan sama gaya nyari duitnya. Jadi yang orang lakukan adalah kalau koin-koin on-chain yang zaman dulu tuh udah pakai bot semua sekarang. Mereka bikin algo, tembakin semua, udah jelas 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Jadi overall crypto itu narasinya kalau sekarang ini nggak seseksi 2021. Karena ada apa? Karena ada AI. Di dunia yang lain, Bitcoin cycles dari Maret kan. Dari Maret tuh belum kemana-mana bulannya. Di dunia yang lain S&P itu udah mau dekat all time high sekarang. Kenapa? Karena ada narasi AI tadi. Seksi yang narasi di crypto tahun 2021 gitu dong. Terjawab? Ya, terjawab. Thank you. Oke, Boleh dari belakang kan? Ya, ini sih naratif only matters ketika bull market. When there is no bull market, there is no narrative. Itu harus teman-teman pahami. Kenapa kita pakai naratif kalender? Itu tujuannya adalah kita switching dan rotating ke sektor mana, ke naratif mana yang punya cumulative gains lebih tinggi daripada yang lainnya. Oke nih, bull market. Semua naik. Tapi sektor itu naik berapa? Dan memang sekarang yang terjadi, ya, kripto memang nggak seseksi dulu untuk sekarang. Ya. Tapi nanti mungkin seksi. Ya. Masih glow up. Ya. Sehingga ya kita harus melihat ini as an investment. Ya. Investment is not about harus naik segera. Ya. Tapi kita punya proyeksi jangka panjang. Dan it's actually a good ya investment strategy dengan 70-30. Nyatanya sekarang juga nggak ke drawdown parah kan. Bitcoin masih sebagai jangkar. Karena kalau kita tahu ya Nakamoto portfolio models ya, itu at least 10% should be a Bitcoin. Apalagi kalau itu tadi 70% Bitcoin. Itu pun juga sesuai dengan Bitcoin only strategy ya, ketika Bitcoin season, di mana 70% yaitu Bitcoin, 30%-nya baru alts. Nanti kebalikannya nih ya. Kalau alt season Bitcoin 30%-nya act as a stable coins buat rotasi. Terus 70%-nya altcoin. Nanti kalau profit dari altcoin-nya ya, baru kita rotasi beli Bitcoin. Itu 30%. Jadi Bitcoin act as a stable coin. Sekarang pun juga act as a stable coin. Jadi keadaan market yang seperti ini. Dan ya nunggu one more push ya, dan semua akan mulai gerak. Jadi it's all about conviction ya untuk sekarang. Dan ya ini anomali ya, dimana di dunia yang lain ya, mungkin ketika AI teknologi yang seperti ini, ya kita akan melihat adopsi kripto yang luar biasa besar, terutama perusahaan-perusahaan altcoin. Namun yang terjadi sekarang ya, dengan global liquidity index yang sangat tinggi dan juga liquidity everywhere sebenarnya, tapi flowing-nya ke equity dan juga ke commodity. Crypto market actually sekarang masih belum dilirik. Tapi apakah akan dilirik suatu saat nanti? Pasti. Ya, it's all about time, dan time-nya sekarang masih belum favor ke crypto. Itu. Jadi ketika nanti rate cut, respon pertama pasti ke equity AI. Karena equity AI buat main Nvidia loh, banyak sekali equity AI. Yang kayak dari genetic engineering, semua itu bakal kesana dulu, ke small cap yang sana. Sisanya lo akan bergok crypto, karena anyway crypto tuh 2 triliun aset kan. Lo harus melihat ini sebagai investasi jangka panjang. Karena tesis kita semua di crypto apa? Kalau gua sama dia ngerasa nih 2 triliun tuh very small amount of money. Itu satu saham dari US. Crypto itu satu saham di US. Nah kalau lu bayangkan di sini 10 triliun industri, simpel kan? Kita nggak usah muluk-muluk kalau kayak Sailor bilang ini 100 triliun deh. Gua sih nggak percaya. Dekat lah ke art sama mobil deh, itu dulu deh. Nggak usah ke gold, nggak usah muluk-muluk 16 triliun. Total mobil sama art collectibles deh, di 5 triliun. Bitcoin udah berapa? Oh, 3-4 kali. Gitu. Targetnya di mana ya? Beberapa tahun ke depan. Sederhana. Kalau kalian masih lihat gini, orang yang banyak FOMO terus lari ke saham. Sekarang. Saham US ya, gua ngomongin US. Kenapa? Karena orang ngerasa, aduh, crypto ini capek, S&P, di dunia lain all time ada, gue masih sana. Tapi kalau kalian dalam investasi, kalian dengan cari barang yang belum gerak atau barang yang udah tinggi. Belum gerak. Di saat semua orang nyerah, itu di saat bikin uang paling banyak. Karena gue bikin uang paling banyak di crypto tuh di saat semua orang nyerah. 2022 Desember. Gone. Cuma akademi crypto, satu-satunya di Indonesia. Yang mau ngajar crypto, yang bikin edukasi dan itu cuma satu di Indonesia. Semuanya hilang, gitu.
Habis FOMO siba hilang tuh. Uang hilang selesai ya. Nggak ada yang selamat. Cuma gue di saat kayak ini gue paling seneng tuh. Sekarang ini ya, walaupun sebenarnya ini agak anjing sih, all time high ini di Sideway itu di all time high gitu kan. Jadi kayak di atas gitu, Sideway. Jadi orang itu nyerah gitu. Orang itu nyerah dan berhenti. Tapi justru di saat orang nyerah dan berhenti, it's my favorite time to chip in into the market. Saatnya kita scaling down the market. Ya walaupun gue sama dia juga posisinya sebenarnya agak overexposed ya gue. Kalau secara portfolio teori kita punya salah juga gitu, karena kita overexposed sekarang. Harusnya cash kita lebih besar untuk bisa nembaknya sekarang lebih banyak kan. Ya gue juga overexposed di market, tapi gue masih percaya. Karena gue udah pernah riding game ini so many times. Dari zaman 2020 di saham Indo, 2019 di saham Indo, 2015 di saham Indo. Sekarang di kripto 2022 gue udah pernah ngalamin sama kan 2024. Ini mungkin loh salah satu tahun tersulit kripto 2024 ini. Satu kuartal dikasih sub naik, satu kuartal naik. Sub ETF dibantai. Tapi dibantai di atas di langit gitu. Sampai turun. Jadi berdarahnya pelan-pelan. Yang bisa survive dari ini kedepannya akan naik tinggi. Terus sekarang orang bilang lu hoki gitu. Kalau mereka nggak tahu tahanannya gimana. Tapi kalau benar tesis kita 2020, kalian tinggal lihat 2019. Ini naiknya luar biasa. Kalau sama naik. Nah, gue expect bikin sama dia apa? Saat exit ya mungkin masih sampai September lebih kali ya. Kita malah harapnya dibanting dulu sekali cepet ke bawah. Jemput semua bawah baru. Karena kalau begini lama loh. Ini bakal lama. Semoga terjawab ya.